warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rida Nuranisa, NPM 20030210448, Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS Manajemen Resiko Perbankan, yaitu menjawab 5 soal UAS. Soal yang pertama yaitu jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko kredit dan berikan contohnya. Penyebab resiko kredit bermasalah dari aspek resiko kredit yaitu dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama yaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Aspek kualitatif: 1. Siklus bisnis di industri menurun, misalnya harga sawit menurun. 2. Tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok. 3. Debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya. 4. Yaitu reputasi shareholder tidak bagus. 5. Yaitu shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek kuantitatif. 1. Relasi penjualan lebih rendah dibandingkan target. Kedua yaitu sindice timing penggunaan kredit. Ketiga yaitu harga jual produk debitur tidak kompetitif. Keempat yaitu terlalu ekspansif. Kelima yaitu markup harga biaya proyek. Contohnya yaitu nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak bank karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Itu menyebabkan kredit bermasalah. Selanjutnya soal nomor 2, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek operasional, berikan contohnya. Penyebab resiko kredit bermasalah dari aspek operasional yang pertama yaitu aplikasi kredit, yaitu kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan kredit. Kedua yaitu analisis kredit, yaitu analisis awal kurang tajam, kurangnya verifikasi kebenaran dan informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup, dan risiko kredit tidak dimitigasi. Ketiga yaitu pencairan kredit, yaitu dokumentasi kredit, cacat hukum pencairan tanpa persetujuan otoritas. Keempat yaitu pemantauan kredit, yaitu jaminan belum diasuransikan dan kunjungan rutin tidak dilakukan. Contohnya yaitu pemalsuan bilet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan anggunan kredit. Soal yang ketiga yaitu bank perlu memahami konsep sebab kaus, kejadian akibat efek sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan analisis resiko-resiko operasional yang telah dihadapi. Jelaskan konsep sebab kaus, kejadian akibat efek. Berikan contoh dari masing-masing konsep tersebut. Yang pertama yaitu konsep sebab kaus. Penyebab utama terjadinya resiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan teknologi, dan kejadian eksternal. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait resiko operasional, maka bank dapat melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional. Contohnya yaitu suatu peristiwa perampokan pada suatu cabang bank yang disebabkan oleh sistem pengamanan bank yang dinilai kurang, lokasi bank yang terletak di daerah rawan perampokan, dan kurangnya bank bekerja sama dengan kepolisian, dan event seperti ATM dari bank tidak berfungsi disebabkan oleh kualitas ATM yang dibeli oleh pihak bank tidak baik. Kedua yaitu kejadian event adalah suatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu dalam menetapkan suatu kejadian resiko ke dalam kategori tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan atau kategori kejadian yang paling dominan. Contohnya itu kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Yang ketiga yaitu akibat efek adalah suatu event terkait resiko operasional dapat memberikan berbagai macam dampak kerugian.
baik kerugian finansial maupun non-finansial. Contohnya yaitu contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung, yaitu berkurangnya nilai aset atau write down, penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional. Selanjutnya yaitu contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung atau non-finansial, yaitu menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan negatif. Yang kedua yaitu offline yang cukup lama dan sering. Soal keempat yaitu jenis kejadian sangat beraneka ragam agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan. Basel II menetapkan kategori kejadian event resiko operasional dalam 7 kategori. Sebutkan dan jelaskan 7 kategori tersebut, berikan contohnya masing-masing. Jawabannya yaitu kategori kejadian event resiko operasional ada 7. Yang pertama, internal fraud, kerugian akibat adanya kesenjangan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran peraturan, hukuman atau kebijakan perusahaan. Tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contohnya yaitu kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah. Kedua yaitu external fraud, kerugian akibatnya adanya kesenjangan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya yaitu kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Ketiga yaitu praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dalam keselamatan kerja, dan perjanjian kerja bersama dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Contohnya yaitu kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Yang keempat yaitu pelangganan produk dan praktik bisnis. Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu, termasuk penjaminan atau akibat rancangan suatu produk. Contohnya yaitu kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. 5 yaitu kerugian atas aset fisik. Kerugian yang timbul dari kerusakan atas aset fisik yaitu akibat bencana atau kejadian lainnya. Contohnya yaitu kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi dan banjir. Keenam yaitu gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contohnya yaitu kerugian karena kerusakan hardware. Ketujuh yaitu eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contohnya yaitu kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau accounting. Soal kelima yaitu good corporate governance adalah cara yang dianggap yang paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya, setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus dipegang. Jelaskan kelima prinsip tersebut dan berikan contoh penerapan prinsip GCG pada sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu 1. Transparansi. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kedua yaitu kemandirian, independence, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan prinsip
korporasi yang sehat. Ketiga yaitu pertanggungjawaban, responsibility, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Keempat yaitu kewajaran, fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pengakuan kepentingan stakeholders, yaitu timbulnya berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima yaitu akuntabilitas atau accountability, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Contoh penerapan GCG pada perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance pada PT Dana Reksa. PT Dana Reksa adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1976, terutama berbisnis di bidang pasar modal dan pasar uang, antara lain sebagai perusahaan pembiayaan, perantara perdagangan efek, penjamin emisi, serta manajer investasi dan reksadana. Dana Reksa juga melakukan usaha yang biasa dilakukan oleh perusahaan amanat, trust fund, seperti pengeluaran surat berharga yang dikaitkan dengan portofolio dari suatu perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG atau tata kelola perusahaan yang baik di Dana Reksa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu transparansi. Penerapan transparansi pada PT Dana Reksa yaitu Dana Reksa secara jelas dan tepat waktu mengungkapkan seluruh informasi yang ada yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan dengan tetap memperhatikan hak-hak kepribadian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan Dana Reksa melaksanakan transparansi kondisi keuangan pada publik dengan mengikuti ketentuan disclosure, keterbukaan informasi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan dengan berpedoman kepada standar akuntansi yang berlaku. Kedua yaitu kemandirian atau independence. Penerapan kemandirian pada PT Dana Reksa yaitu Dana Reksa dalam melakukan kegiatannya dan dalam mengambil keputusan dilakukan secara profesional yang bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban, responsibility. Penerapan pada PT Dana Reksa ialah Dana Reksa membentuk unit independen seperti unit kerja pengolahan risiko dan unit kerja internal audit untuk memastikan pengolahan risiko dan penerapan pengendalian internal dilaksanakan di setiap kegiatan Dana Reksa. Keempat yaitu kewajaran, fairness. Penerapan pada PT Dana Reksa ialah Dana Reksa menerapkan prinsip keadilan dalam memenuhi hak-hak pemangkuan kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan-peraturan perundang-undangan. Kelima yaitu akuntabilitas, yaitu accountability. Penerapan pada PT Dana Reksa ialah kelengkapan struktur tata kelola Dana Reksa baik di tingkat direksi maupun dewan komisaris, termasuk sistem manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan di pada Dana Reksa, tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika, dan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan unit organisasi Dana Reksa sesuai dengan tujuan Dana Reksa. Dalam implementasinya, GCG pada PT Dana Reksa mendukung prinsip-prinsip transparansi, independensi, responsibilitas, fairness, dan akuntabilitas.
Untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, serta memastikan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjut. Melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance atau disingkat dengan GCG, dana reksa dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan, membangun citra perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan nasabah pada pemangku kepentingan dana reksa, serta memastikan pertumbuhan dana reksa secara berkelanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.